Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Octavia dengan NIM 2023 Program Studi Manajemen Bisnis Syariah kelas A. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai akuntansi manajemen dari kelompok 7 hingga kelompok 13. Baik, langsung saja materi kelompok 7 yaitu analisis perkembangan keputusan jangka pendek production aspect, di mana keputusan jangka pendek pada aspek produksi adalah keputusan yang diambil untuk mengoptimalkan proses produksi dalam jangka waktu singkat, biasanya kurang dari 1 tahun. Keputusan ini berfokus pada pengelolaan sumber daya yang ada untuk memenuhi permintaan saat ini. Tujuan keputusan jangka pendek produksi sendiri itu, yang pertama ada meningkatkan efisiensi produksi, yang kedua mengurangi biaya produksi, yang ketiga meningkatkan kualitas produk, yang keempat memenuhi permintaan pelanggan, yang kelima meningkatkan keuntungan. Dan juga manfaat keputusan jangka pendek produksi ada beberapa. Yang pertama, meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya, meningkatkan kualitas, memenuhi permintaan, meningkatkan keuntungan, mengoptimalkan sumber daya, dan yang terakhir ada meningkatkan keputusan pelanggan. Faktor yang mempengaruhi keputusan jangka pendek produksi biasanya yang pertama, permintaan pelanggan. Yang kedua, persediaan bahan baku. Yang ketiga, kapasitas produksi. Yang keempat, biaya produksi. Yang kelima, kualitas produk. Keenam, teknologi produksi. Dan yang terakhir ada ketersediaan tenaga kerja. Baik, kita masuk ke materi kelompok 8 yaitu sistem manajemen biaya dan aktivitas based management. Yang pertama, sistem manajemen biaya atau SMB adalah suatu sistem yang dirancang untuk mengumpulkan, mengelola, menganalisis, dan melaporkan informasi biaya dalam suatu organisasi. Fungsi SMB, yang pertama ada mengoptimalkan biaya produksi, yang kedua meningkatkan efisiensi operasional, ketiga membantu pengambilan keputusan strategis, keempat mengurangi resiko keuangan, dan yang terakhir ada meningkatkan kualitas produk. Manfaat sistem manajemen biaya, yang pertama ada meningkatkan transparansi biaya, yang kedua mengurangi biaya operasional, ketiga meningkatkan produktivitas, keempat membantu pengembangan strategi bisnis, dan yang terakhir ada meningkatkan kepuasan pelanggan. Aktivitas Based Management atau ABM adalah suatu pendekatan manajemen yang fokus pada pengelolaan aktivitas dalam suatu organisasi untuk meningkatkan efisiensi, aktivitas, dan kualitas. Tujuan dari ABM ini sendiri yang pertama meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi biaya, meningkatkan kualitas produk atau jasa, meningkatkan kepuasan pelanggan, serta membantu pengambilan keputusan strategis. Tantangan dan penerapan ABM, yang pertama ada keterbatasan sumber daya, di mana keterbatasan sumber daya manusia, teknologi, dan biaya. Yang kedua ada kesulitan mengumpulkan data. Kesulitan mengumpulkan data, aktivitas yang akurat. Yang ketiga ada perubahan budaya organisasi, di mana perubahan budaya organisasi memerlukan waktu dan upaya. Lalu yang keempat ada ketergantungan pada teknologi. Ketergantungan pada teknologi untuk mengumpulkan dan menganalisis data. Yang kelima ada kesulitan mengukur kerja, di mana kesulitan mengukur kinerja aktivitas secara akurat. Yang keenam ada resistensi dari karyawan. Resistensi dari karyawan terhadap perubahan. 7. Biaya implementasi, di mana biaya implementasi ABM relatif tinggi. Dan yang terakhir ada kesulitan mengintegrasikan dengan sistem yang ada. Kesulitan mengintegrasikan ABM dengan sistem yang sudah ada. Lanjut kepada materi kelompok 9 yaitu standar costing dan pengeluaran kinerja manajemen. Standar costing atau biaya standar adalah metode akuntansi biaya yang digunakan untuk menghitung biaya produksi berdasarkan standar atau target yang ditetapkan sebelumnya. Biaya standar ini ditentukan berdasarkan analisis biaya histori, kondisi pasar, dan efisiensi operasional. Tujuan dari biaya standar yang pertama mengoptimalkan biaya produksi, yang kedua meningkatkan efisiensi operasional, ketiga mengurangi biaya, keempat mengurangi pengambilan keputusan, dan yang terakhir ada meningkatkan kontrol biaya. Lalu di materi kelompok 10 ada sistem penganggaran fleksibel dan support activity cost, di mana sistem penganggaran fleksibel adalah suatu metode penganggaran yang disesuaikan dengan kondisi yang berubah-ubah, di mana sistem ini memungkinkan perusahaan untuk yang pertama mengatur anggaran berdasarkan tingkat aktivitas yang sebenarnya, dua menghitung biaya variabel berdasarkan volume produksi atau penjualan, yang ketiga ada mengidentifikasi dan mengatur biaya tetap dan variabel, keempat meningkatkan akurasi penganggaran dan pengendalian
biaya, dan yang terakhir ada mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Support activity cost, di mana support activity cost adalah biaya yang terkait dengan aktivitas pendukung yang digunakan atau yang diperlukan untuk menjalankan operasional perusahaan. Contoh aktivitas pendukung yaitu yang pertama, pengelolaan persediaan, pengelolaan sumber daya manusia, pemeliharaan peralatan, pengelolaan keuangan, dan pelayanan pelanggan. Lanjut pada materi kelompok 11 yaitu akuntansi pertanggungjawaban dan TQM, di mana akuntansi pertanggungjawaban adalah sistem akuntansi yang memantau, mengukur, melaporkan, dan menganalisa kinerja organisasi. Tujuan dan manfaat akuntansi pertanggungjawaban sendiri, para ahli menjelaskan bahwasanya tujuan akuntansi pertanggungjawaban adalah mengajak para karyawan untuk melakukan pekerjaan yang benar serta dapat bertanggung jawab atas penyimpangan biaya maupun penghasilan. Adapun keuntungan dari akuntansi pertanggungjawaban itu sendiri adalah individu dan organisasi ikut berperan serta dalam mencapai sasaran perusahaan secara efektif dan efisien. Total Quality Management atau TQM adalah filosofis manajemen yang berfokus pada peningkatan kualitas secara keberlanjutan dalam semua aspek organisasi. TQM bertujuan meningkatkan keputusan pelanggan, mengurangi biaya, dan meningkatkan efisiensi operasional. Hubungan antara prinsip TQM dan sistem pertanggungjawaban, yang pertama ada meningkatkan kepercayaan, di mana kerjasama tim memperkuat kepercayaan yang meningkatkan akuntabilitas. Yang kedua ada mengoptimalkan kinerja, di mana sistem pertanggungjawaban membantu tim mengidentifikasi area perbaikan. Yang ketiga ada meningkatkan komunikasi, di mana transparansi dan komunikasi efektif memperkuat kerjasama tim. Yang keempat ada mengurangi konflik, di mana sistem pertanggungjawaban membantu menyelesaikan konflik tim. Lalu yang terakhir ada meningkatkan motivasi, di mana pengakuan dan penghargaan meningkatkan motivasi tim. Lanjut pada materi kelompok 12 yaitu investment center dan transparent pricing, di mana investment center adalah unit bisnis atau departemen dalam suatu organisasi yang bertanggung jawab atas pengelolaan investasi dan sumber daya. Peran investment center dalam perusahaan yaitu mengelola dan optimisasi aset, pengembalian keputusan strategi, peningkatan akuntabilitas, mendorong inovasi dan kreativitas, penyelesaian dan strategi perusahaan, peningkatan nilai perusahaan, manajemen risiko, dan meningkatkan efisiensi operasional. Terdapat beberapa metode transfer pricing yang diakui secara global. Yang pertama yaitu comparable and uncontrolled, di mana metode ini menetapkan harga transfer berdasarkan harga transaksi yang terjadi antara pihak-pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa untuk produk atau jasa yang sejenis dalam kondisi yang serupa. Yang kedua ada resale price, di mana harga transfer ditentukan berdasarkan harga jual produk ke pihak eksternal dikurangi margin laba wajar. Yang ketiga ada cost plus pricing, di mana metode ini menetapkan harga transfer berdasarkan biaya produksi barang atau jasa yang tidak memiliki eksternal yang aktif. Yang keempat ada transactional net margin method, di mana metode ini membandingkan rasio laba bersih yang diperoleh dari transaksi antara divisi dengan rasio laba bersih yang diperoleh dari transaksi serupa dengan pihak eksternal. Yang kelima ada profit split method, di mana PSM digunakan ketika transaksi antara unit dalam perusahaan sangat saling berkaitan dan kesulitan untuk mengukur kontribusi masing-masing unit secara terpisah. Yang terakhir ada negotiation pricing, di mana metode ini melibatkan negosiasi langsung antara divisi penjualan dan pembeli dalam perusahaan untuk menetapkan harga transfer. Dan materi yang terakhir dari kelompok 13 yaitu hybrid product costing, di mana hybrid costing atau penerapan harga pokok campuran memadukan ide yang terdapat dalam job order costing dan proses costing. Sistem biaya dapat digunakan dengan perhitungan biaya dalam proses dan perhitungan biaya berdasarkan pesanan job order costing.
Contoh kasus hybrid product costing, di mana Adidas menggunakan hybrid costing dalam program Adidas yang memungkinkan pelanggan merancang sepatu sesuai spesifikasi pribadi. Prosesnya mencakup pengukuran kaki, pelanggan menggunakan scanner 3D, pemilihan model dan warna sepatu, data desain dikirim ke pabrik, di mana tim kecil memproduksi suatu sesuai pesan. Hybrid costing digunakan untuk menggunakan dua pendekatan, yaitu job order costing, yaitu untuk bahan dan komponen khusus yang dipilih pelanggan, dan yang kedua adalah proses costing untuk biaya konversi dalam produksi massal. Pendekatan ini memungkinkan Adidas menciptakan produk yang sesuai secara efisien dalam lingkungan produksi massal dengan biaya mass customization. Biaya produksi dihitung dengan mengakumulasikan seluruh biaya dan membaginya dengan jumlah sepatu yang dibuat. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi akuntansi manajemen dari kelompok 7 hingga kelompok 13. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.